Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Halo Sobat Malam. Monef, jumpa lagi dengan saya Cindy Atul Mubarokah dalam acara Monef Talk episode 6. Nah, kali kita akan membahas tentang multi-stakeholder dalam sistem terkait adaptasi perubahan iklim. Nah, malam ini juga ditemani oleh Mbak Umi Hani selaku founder and CEO Monef Studio. Halo Mbak Umi. Halo Kak Cindy, terima kasih. Halo Nah, Sobat Monet semuanya. halo. Nah, selain Mbak Umi, ada juga Mbak Piva Bell selaku Program Performance Quality and Indonesia Response Team Manager dari Mercy Corps Indonesia. Halo Mbak Piva. Halo semuanya. Halo Kak Piva, senang sekali Kak Piva bisa hadir ya. Ya, terima kasih sudah diundang. Halo semua. Nah, di malam ini akan dipandu secara langsung oleh Mbak Hani. Waktu tempatnya saya persilahkan. Monggo Mbak. Oke, terima kasih Kak Cindy. Nah, Sobat Monef yang baik hati ya, malam minggu mau menyiapkan waktunya bersama kita ya. Nah, ini jujur aja saya juga baru kedua ya ikutan live Instagram, jadi mohon maaf tadi agak gagap teknologi gitu ya. Nah, jadi pada malam hari ini Monef Studio senang sekali bisa kedatangan Kak Piva. Nah, Kak Piva ini tokoh muda yang inspiratif dan juga energik. Nah, ini malam minggu Sobat Monef semuanya pasti akan sangat bermanfaat nanti karena kita akan dapat knowledge, sharing dan lain sebagainya yang akan membawa kita menjadi lebih semangat lagi menjalani hari esok gitu ya Kak Piva ya. Nah Kak Piva ini boleh dong perkenalkan dirinya dan sudah berapa lama kira-kira menekuni profesi Monef ini. Silakan Kak Piva. Ya, terima kasih Mbak Umi, Mbak Cindy. Halo semua. Ya, perkenalkan saya Piva. Ya, nah saya kerja di Mercy Corps Indonesia dan salah satu bidang pekerjaan saya Monef. Nah, saya sudah bergerak di bidang itu dari tahun 2009 sampai sekarang. Nah, sekarang Monef itu kalau di tempat kerja saya masuk bagian program performance ya. Dan saya manajer untuk program performance quality Mercy Corps Indonesia. Dan juga ada satu bidang lagi namanya Indonesia Respon, itu untuk emergency respon kalau ada bencana. Ya, jadi handle dua bidang tersebut. Dan Monef ini memang sangat menarik, jadi nggak bisa ditinggalkan. Meskipun ada hal lain, tetap aja Monef di hati. Susah. Silakan. Menarik ya. Jadi tidak hanya Monef ini sebagai profesi ya Kak ya, tapi memang satu hal yang dicintai gitu ya. Nah Kak Piva mungkin bisa cerita lebih jauh sebenarnya pekerjaan Monef yang ditekuni di organisasinya mulai dari 2009 sampai sekarang itu apa saja sih Kak tema-temanya, topiknya gitu kan, terus pengalaman mana yang seru dan punya kesan khusus buat Kak Piva gitu. Iya. Nah, dari 2009 saya sudah terlibat dengan banyak program ya. Nah, mungkin sektornya ya terkait salah satunya perubahan iklim ya, kemudian gizi anak kan, habis emergency response, kemudian ada ini microfinance yang meningkat membantu para pengusaha kecil, kemudian ada di bidang pertanian, kesehatan lain-lain. Jadi cukup luas topiknya ya. Nah, dari sekian banyak itu favorit saya itu Monef yang terkait program-program emergency response. Habis itu yang kedua itu kegiatan Monef field visit monitoring ya. Karena banyak sekali findings dengan ketika kita melakukan monitoring. Jadi bukan hanya dengan main aja, tapi juga pergi ngecek ke lapangan yang berarti ya udah mau pergi ke mana dijabanin demi mengecek apakah benar itu sesuai dengan. Kemudian yang ketiga itu adalah ketika berdiskusi terkait Monef dengan teman-teman sesama praktisi Monef ya, apapun terkait Monef itu udah semangat banget deh, favorit juga. Yaitu 3 hal yang paling saya suka ya terkait Monef.
Ya, itu makasih. Iya, saya juga jadi ingat, ya interaksi sama Kak Piva itu kita juga kebetulan sama-sama praktisi Monef, jadi kenal juga udah lama. Jadi kalau udah ketemu, misalnya ngebahas indikator itu nggak bosen ya Kak ya. Diskusi 4 jam, 6 jam nggak kerasa ya Kak ya. Itu oke. Nah, dari situ mungkin gini ya, saya juga jadi ingat dulu saya ketemu Kak Piva itu tahun 2012 di Helsinki, Finlandia, jauh sekali. Kita juga nggak nyangka ya. Kita dipertemukan di satu kegiatan namanya European Evaluation Society Conference, itu tahun 2012. Nah, jadi ini adalah satu konferensi cukup bergengsi internasional dari Indonesia. Waktu itu kita berdua aja ya Kak ya. Nah, berdua aja gitu. Nah, terus event ini juga sangat seru karena mempertemukan praktisi Monef dari seluruh dunia gitu. Nah, dari situ mungkin Kak Piva bisa cerita ya, ngapain aja ya Kak Piva kok jauh-jauh di sana gitu kan, hebat banget gitu, mewakili Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Umi. Nah, waktu itu kebetulan saya dapat kesempatan ya, melalui program di mana saya terlibat sebagainya. Programnya itu namanya Asian Cities Climate Change Resilience. Nah, itu salah satu program terkait perubahan iklim yang awal ada di Indonesia ya. Nah, dan lewat program itu kami dapat kesempatan untuk share apa saja pembelajaran terkait Monef di program-program adaptasi iklim. Waktu itu saya mau pembelajaran dari program ini karena waktu itu perubahan iklim masih ya, Monefnya juga masih banyak sekali pertanyaan. Dan jadi program apapun itu diharapkan banget untuk sharing ya. Dan kebetulan karena jaringan program ini luas, program ini ada di 5 negara, salah satunya Indonesia. Jadi saya dapat kesempatan dan waktu itu paper saya yang saya share itu terkait stakeholder ya, bagaimana memanage keterlibatan ini berbagai macam stakeholder dalam program perubahan iklim. Karena ini merupakan salah satu kunci di program-program perubahan iklim, nggak bisa cuman orang programnya aja dengan masyarakat. Semua stakeholders yang ada harus diidentifikasi. Jadi ini sangat-sangat komprehensif, oleh itu cukup menantang. Dan pembelajarannya banyak yang tertarik, karena itu waktu itu akhirnya saya berhasil waktu mengajukan paper ini ya, akhirnya oleh panitia mereka melihat, wah pembelajaran bagus ini bisa nih di-share. Karena itu saya dapat kesempatan. Dan di situ saya ketemu Mbak Umi, saya ketemu juga praktisi Monef yang lain, berdiskusi dengan mereka, belajar banyak hal dari banyak praktisi Monef dari berbagai penjuru dunia ya. Itu kesempatan yang luar biasa ya. Terima kasih. Seru banget ya Kak Piva ya. Wah, ini udah banyak Sobat Monef yang bergabung. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, nanti diketik. Nanti kita akan segera minta Kak Piva untuk bisa respon. Nah, Kak Piva, kalau dari cerita Kak Piva tadi, berarti ini Monef penting banget ya. Tapi mungkin bisa cerita lebih jauh ya tentang paper Kak Piva tadi. Sebenarnya adaptasi perubahan iklim itu sesuatu yang mudah atau gampang-gampang susah. Terus kalau kita bandingkan ya antar negara, Indonesia dengan negara lain, terus kemudian antar waktu, seberapa jauh sih upaya kita misalnya untuk mendorong proses adaptasi yang memang progresif gitu, Kak? Nah, pertanyaan ini sebenarnya sangat luas sekali nih dari Mbak Umi ya. Ini saya coba aja. Kita kalau ada yang kabarin ya. Untuk saya tambahkan jawaban. Siap Kak. Iya Kak. Jadi perubahan iklim dan adaptasi ya. Begini, bahkan di COP26 itu juga kan lebih banyak ngomongin tentang mitigasi, dan di mana-mana semua pada berusaha memitigasi dampak perubahan iklim. Ya, itu penting, memang kita akui itu penting. Tapi ada satu hal lain yang sangat penting, urgent juga perlu diperhatikan, yaitu adaptasi perubahan iklimnya. Karena dampak perubahan iklim itu kita udah rasakan bersama dan sedang merasakan, dan itu akan terus, nggak berhenti, masih belum ya. Contoh, teman-teman yang sekarang lagi di Jakarta merasakan ini ya, dampak dari kalau nggak salah namanya Cyclone Pedi, sorry kalau saya salah sebut ya. Nah, ini yang mengakibatkan banyak angin kencang ya. Angin.
angin kencang, habis itu beberapa daerah juga banyak hujan deras. Nah, itu dampak perubahan iklim lagi dirasakan. Nah, terus karena kita lagi rasakan, nggak mungkin dong kita abaikan. Mau kita cegah nggak bisa juga, itu alam. Terus berarti kan kita harus beradaptasi. Nah, adaptasi itu kan berarti bagaimana kita menyesuaikan diri terkait hal yang saat ini sedang kita alami. Ya, nah, dan kalau kita berpikir tentang kita, oke, rasakan dampaknya ke kita gimana. Bayangkan untuk kelompok-kelompok rentan lainnya. Kalau kelompok rentan berarti mungkin untuk masyarakat yang tinggalnya di tempat-tempat yang lebih berisiko kait dampak perubahan iklim itu. Kalau misalnya angin kencang, oke, kalau misalnya di tempatnya lebih tinggi dia tinggal, kan berarti lebih kencang ya, lebih bahaya ya, berarti dia berisiko. Habis itu kelompok yang vulnerable atau rentan itu misalnya orang tua. Bayangkan angin kencang, habis itu misalnya dia ada kegiatan yang harus dilakukan di luar rumah. Bagaimana dia dealing dengan angin kencang itu? Apakah pekerjaannya harus dihentikan, aktivitasnya harus dihentikan, atau harus kayak gitu. Jadi kalau kita mau bilang ya, adaptasi perubahan iklim ini kalau kita lihat dari diri kita sendiri aja, kita reflect, itu sudah cukup kompleks ya. Kalau kita mikir, aduh gimana ya cara adaptasi? Kita aja mau pergi ke tempat kerja tapi anginnya kencang kayak gini. Habis itu pohon di luar rumah patah-patah, nimpa mobil, nimpa motor. Nah, gimana? Nah, hujan deras gimana kan mau ke kantor atau gimana sih untuk di tempat kerja? Nah, bayangkan itu baru kita. Nah, kalau kita ambil skop yang lebih luas lagi, nah berarti kan di level masyarakat yang berdampak ke masyarakat. Berarti kalau kita ambil skop yang lebih besar ke masyarakat, kita harus memikirkan aktor-aktor yang ada di situ emang harus bekerja sama untuk bersama-sama beradaptasi ya, melakukan usaha adaptasi. Dan itu berarti kalau kita akan lebih luas lagi ya, kita akan mulai memikirkan, aduh bagaimana ini fasilitas yang ada, bagaimana polisi yang ada dari pemerintah untuk ngaturin fasilitas itu, atau kita polisi atau kebijakan baru terkait ini itu sehingga kita bisa punya fasilitas tambahan, kita mungkin tanggulnya bisa ditinggiin atau mungkin pohon-pohon di pinggir jalan lebih dirapiin atau gimana gitu kan, pasti kita akan mulai mikir panjang ya. Nah, berarti kan kalau adaptasi ya, saya kembali lagi, itu hal yang gampang kah atau tidakkah? Mungkin masih sama-sama bisa reflect ya. Itu sesuatu yang harus kita kerjakan sendiri, tapi nggak bisa juga kita cuman sendiri ya. Maksudnya harus dari kesadaran kita mau melakukan adaptasi, tapi kita juga harus berpikir luas bahwa kita harus berkoordinasi, bekerja sama dengan pihak lain. Dan begitu bekerja sama dengan pihak lain, berarti kita udah mulai sentuh berbagai macam aktor. Dan itu kalau misalnya berbagai macam aktor ini, kita juga pikir kalau kita mau koordinasi kerjasama dengan mereka udah tahu belum tentang adaptasi perubahan iklim. Bahkan perubahan iklim sendiri udah tahu belum untuk berangkat dari situ. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali ya PR tugas yang harus dilakukan kalau kita ngomongin ini ya. Dan saya yakin teman-teman di sini ini sependapat nih dan memang lagi berniat ya atau bahkan sudah dan sedang melakukan berbagai macam aksi adaptasi perubahan iklim. Nah, mungkin justru dari teman-teman ya. Ya, menarik sekali penjelasan Kak Piva ya. Paling nggak dari situ kita udah kebayang ya, apa sih adaptasi perubahan iklim ya kan? Kenapa peran multi stakeholder atau berbagai pemangku kepentingan ini menjadi penting gitu. Nah, dari situ ilustrasinya adalah tadi Kak Piva udah ngasih contoh beberapa sih, tapi mungkin yang paling mendasar isu soal mendorong perubahan perilaku membuang sampah misalnya ya kan. Nah, kalau kita coba bandingkan ya antar negara, di Indonesia ini kita mencoba mengenalkan secara gradual ya, mulai membuang sampah pada tempatnya, kemudian memilah sampah gitu kan. Terus kemudian sampai dengan mendaur ulang kayak gitu. Nah, ini sesungguhnya progres dan capaian dari upaya merubah perilaku ini kan perlu ada yang ngukur ya Kak ya. Nah, mungkin dari situ Kak Piva bisa cerita ya. Kayaknya dari gambaran Kak Piva tadi, peran Monef menjadi sangat penting ya. Mungkin Kak Piva juga bisa cerita pengalaman di program-program sebelumnya gitu Kak. Iya, mungkin sebelum saya ke pengalaman program, mungkin mau jelaskan sedikit ya. Tadi Mbak Mui bilang terkait itu yang mungkin saya mau menambahkan ya. Nah, jadi bentuk adaptasi yang kita lakukan
yang sebenarnya kadang adaptasi udah plus mitigasi juga di situ. Nah, Hmm. seperti membuang sampah di tempatnya ya, dan bahkan di Indonesia kan juga sudah dimulai ya untuk memilah sampah. Kalau di luar negeri kan lebih advance sampah. Nah, dari hal membuang sampah itu kita bisa berusaha untuk beradaptasi, bahkan plus memitigasi juga terkait dampak perubahan iklim yaitu banjir ya. Nah, saya yakin nih teman-teman udah mulai loading nih apa kaitannya sampah ya dengan banjir ya. Dampak perubahan iklim itu kan salah satunya hujan deras banget yang begitu dia berlebihan dan misalnya drainasenya kurang baik, akhirnya kan banjir ya. Bahkan untuk daerah-daerah yang vegetasinya tuh banyak ditebang, nggak banyak catchment area, itu bisa mendorong adanya flash flood. Berarti itu banjir yang cepat banget dia destruk karena bawa kayu-kayu, batu-batu yang gede dan akhirnya rumah-rumahnya hancur ya. Nah, kalau di daerah perkotaan kita kan biasanya bukan flash flood ya, tapi biasa karena drainasenya. Nah, kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, itu akan biasanya menyumbat drainase. Jadi begitu ada hujan lebat karena dampak perubahan iklim, kemudian kita ya berkontribusi membuat drainase terus sumbat. Ya udahlah, itu air udah kemana-mana banjirnya kan ya. Nah, jadi dengan kita buang sampah di tempatnya, kan kita sudah berkontribusi ke mitigasi. Nah, kalau ke adaptasinya, nah ini saya mau kaitkan dengan program. Nah, di pengalaman saya di program yang sebelumnya dengan program, Asian Cities Climate Change Resilience Program, kita sempat ada program yang terkait peringatan dini terhadap bencana banjir. Ya biasanya flood early warning system disebut itu ya. Nah, sistem peringatan dini ini kami laksanakan programnya di sekitar tahun, sorry ya kalau salah ingat, sekitar tahun 2014-2015 di Kota Semarang. Dan saya yakin program ini saat ini sudah lebih banyak daerah dilakukan oleh lebih banyak daerah. Nah, di program itu, jadi kami membuat kayak semacam sensor air ya, sensor tinggi permukaan air. Nah, yang langsung terhubung ya, ada sistemnya ke BPBD-nya, dan juga itu yang langsung ngabarin SMS. Itu tinggi permukaan airnya sudah mulai melebihi batas normal. Waspada. Sementara itu orang di desa yang dipasangin itu, mereka juga ada tim ya, kelompok siaga bencananya udah berjaga yang membantu memonitor pakai HT, pakai kentongan, ngabarin warga. Nah, jadi waktu banjir datang, mereka udah mengungsi duluan. Nah, sistem flood early warning system ini, dia itu sebelum itu dilakukan, ada banyak hal yang harus dipersiapkan ya, untuk sampai nanti kalau ada terjadi bencana, masyarakat bisa lari duluan. Nah, untuk masyarakat tahu ya, bahwa ada banjir besar mau datang, kemudian lari duluan menyelamatkan barang, benda berharga maupun menyelamatkan komponen duluan. Ini bentuk dari adaptasi, ya, menyesuaikan diri terhadap bencana, ya. Nah, di adaptasi perubahan iklim ini contoh kecilnya ya, itu untuk melakukan program semacam ini ya, banyak hal yang harus dipersiapkan. Ya, misalnya kita harus sosialisasi tentang apa itu iklim, apa mitigasinya, apa adaptasinya, nah, siapa yang harus terlibat. Nah, kemudian kan kita melakukan sosialisasi ke masyarakat. Nah, kalau biasanya kita program pada umumnya ya, oke, kita kasih sosialisasi ke masyarakat, kita kasih fasilitasnya, mereka kasih kapasitas, habis itu udah selesai programnya. Nah, kalau program perubahan iklim nggak bisa sesimpel itu ya. Pertama, kan udah saya awal ya, bahwa perubahan iklim itu, kayak refleksi awal, dia butuh keterlibatan berbagai macam stakeholder yang terkait. Oke, kalau misalnya bencana banjir, oke, dan kita mau menyiapkan adaptasinya itu flood early warning system tadi ya, atau peringatan dini banjir. Kita di program itu akan brainstorm siapa saja aktor-aktor yang perlu dilibatkan. Oke, kita harus libatkan pemerintah lokal, dinas-dinas yang terkait, BPBD-nya, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerahnya harus dilibatkan. Nah, habis itu pemerintah kotanya harus dilibatkan. Itu Badan Perencanaannya harus dilibatkan. Wah, dinas apa lagi? Oh, lingkungan hidupnya harus dilibatkan. Nah, habis itu kita juga harus cari tahu lagi, oke, organisasi kemasyarakatan di NGO atau LSM yang ada yang fokus di bidang itu apalah, siapa saja ya, itu harus diajak. Nah, kemudian ini universitas-universitas yang kan di sana itu ada UNES ya,
ada Undip. Nah itu juga diajakin para akademisi diajakin. Nah itu rame-rame duduk diajakin. Kemudian ya sorry ya, karena kalau kita membahas ini ya nggak bisa langsung masyarakat di situ ya. Semua sistem fasilitas kebijakan semua itu harus ada dan mendukung. Ya, jadi kalau kita tarik ke belakang lagi, berarti itu kan harus ada stakeholder analisis di awal. Jadi register stakeholder, kemudian dianalisis, kemudian di approach, nah kemudian diajakin kerjasama di program. Nah, waktu mengajak bekerja sama di program ini dari Monef, ya banyak hal yang harus kita pantau, kita monitor. Nah, terkait koordinasinya mereka, bahkan sebelum itu ada lagi hal di belakang lagi, mungkin saya mundur lagi ya, yang harus kita sadari ya. Ini berbagai institusi, mereka punya sistem Monef itu beda-beda, yang berarti terms-nya juga beda. Key konsep seperti ini harus kita samakan di awal, dan itu harus dari inisiatif kita, tim Monef yang melakukan. Nah kemudian pemahaman mereka terhadap pentingnya Monef untuk membantu memantau program, ya apakah udah berjalan on track atau enggak, mencapai tujuan atau enggak. Mereka udah tahu belum sih? Atau jangan-jangan di organisasinya atau di institusinya nggak ada Monef. Nah, apakah mereka memiliki pemahaman yang sama bahwa Monef itu kita bukan hanya mantau budgetnya ya, tapi mantau aktivitas dan hasil-hasilnya. Karena ingat, ada beberapa institusi yang berpikir bahwa Monef adalah audit keuangan. Nah, siapakah itu? Nah, itu nanti ya. Iya, cerita klasik ya, Kak. Mungkin sudah tahu ya. Nah, jadi pemahaman pengetahuan tentang Monef itu kita juga harus pastikan dulu levelnya sama. Karena kalau mereka kurang tahu, kurang paham, mereka akan kurang peduli. Begitu kurang peduli, mereka nggak akan bisa diajak kerjasama atau sulit diajak kerjasama untuk membantu memantau program. Ya, jadi kesadaran, pengetahuan, kesadaran, kemudian tadi konsep dan approach dari organisasinya itu mesti disamain. Nah, kemudian kita juga harus aware kalau kita mengajak kerjasama aktor-aktor yang di pemerintahan, ingat di situ ada interest-interest politik yang memang semua baik demi keberhasilan ya dari atau kemajuan masyarakat di situ. Tapi ada banyak hal yang sensitif yang harus kita sadari, yang kita harus bantu untuk membridge ya, menjembatani. Dan di sini berbagai macam interest kita dari bermacam-macam stakeholder ini. Saya tools dasar dari Monef, logical framework itu bisa untuk koordinasi dan negosiasi di awal ya, untuk khususnya terkait different interest ini ya. Nah kemudian kita juga harus siapkan terkait fundingnya. Nah beda organisasi, beda level of awareness, beda fundingnya juga untuk Monef. Kalau nggak cukup fundingnya, Monefnya juga nggak bisa dilakukan dengan baik kan. Bayangkan kalau misalnya satu orang harus ngumpulin data di lapangan, nggak punya duit untuk sewa enumerator, ISO data clean sendiri. Wah, susah, berat itu kan. Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan di awal. Nah, ini semua kalau sudah diatasi, baru bisa bersama-sama kita melakukan pemantauan. Apapun yang dipantau, misalnya kita mau pantau mengenai sosialisasi yang dilakukan di masyarakat, tingkat pemahaman mereka, kemudian tingkat penerimaan mereka terhadap floater warning system, kemudian kita bisa memantau pelaksanaan terkait manajemen kebencanaan, ya terkait emergency response-nya, tanggap bencananya, kalau ada banjirnya sampai kejadian. Nah, dan juga bagaimana dari sistem early warning system, flood early warning system ini sudah berjalan dengan baik atau tidak, berguna atau tidak. Nah itu baru kita bisa pantau ya. Jadi sebelum kita masuk ke situ ada PR di belakangnya dulu yang mesti diberesin. Nah ini kalau Monef terkait adaptasi perubahan iklim ya, itu bukan hanya Monef indikator performance terkait program saja dan Monef prosesnya, tapi kita juga harus siapkan
stakeholder, berbagai multi stakeholder yang terlibat, dan juga harus jadi tadi saya sebutkan mengenai koordinasi, berarti kita harus pantau koordinasi. Dan kalau mundur lagi terkait pemahaman, harus dipantau juga pemahamannya dan juga penerimaannya, ya. Dan bahkan tadi interest saya sempat sebutkan itu perlu dipantau juga. Jadi kadang di program-program terkait adaptasi iklim itu ada semacam dua macam, kita bilang ya, ada yang indikator teknis ya, sama ada yang indikator tambahan ya, yang itu menilai atau para stakeholder yang terlibat, yang tadi saya bilang behind the scene-nya itu, persiapannya itu perlu pemantauan juga. Jadi ini uniknya dari program-program adaptasi, karena program adaptasi ini apapun bentuknya ya kalau tadi kan contohnya si quarterly warning system ataupun yang fokus ke bidang lainnya, sektor-sektor yang lain, ini karena adaptasi perubahan pasti multi stakeholder, jadi ketambahan ini multi stakeholder monitoring ya. Bagaimana, apakah cukup jelas? Wah, itu kaya banget ya. Jadi dari A sampai Z. Nah, ini memang Kak Piva ini menguasai ya dari lapangan, terus kemudian kembali ke area sistem, tapi juga makro isusnya tentang pelaksanaan Monef dan juga tantangannya. Jadi kita beruntung sekali ya punya Kak Piva di sini. Nah, Sobat Monef, kalau ada pertanyaan jangan lupa ya langsung aja chat di situ, atau ada hal yang belum clear itu langsung aja minta klarifikasi ke Kak Piva, itu nanti Kak Piva akan dengan senang hati menjawab gitu. Nah, Kak Piva tadi so far nggak ada pertanyaan ya? Kak Cindy ya? Ada Mbak, belum ada pertanyaan. Oh, Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi Kak Piva juga udah sharing ya tantangan, tapi juga bicara tips dan juga strategi bagaimana supaya Monef itu bisa sukses gitu ya kan, baik dijalankan sebagai fungsi maupun sebagai fungsi atau pekerjaannya gitu. Nah dari situ sepertinya Monef ini seru banget gitu ya, tapi juga ada deg-degannya gitu, tapi juga menyenangkan gitu ya. Nah dari sini mungkin satu hal Kak, apa aja yang kira-kira perlu diperhatikan buat mereka nih? Mungkin ini Sobat Monef kan ada yang belum menjadi praktisi, artinya dia pemerhati atau masih lihat-lihat atau mikir-mikir, atau bahkan mereka masih sekolah, masih kuliah gitu Kak. Dan ada juga yang memang early entry profesional, jadi pekerja mungkin fresh graduated tapi belum masuk ke Monef gitu. Dan yang sudah masuk itu mungkin baru 1 atau 2 tahun seperti itu Kak. Jadi ini memang kita coba melayani berbagai macam ya kebutuhan sobat Monef gitu. Kira-kira apa ya Kak ya takeaways-nya gitu Kak? Takeaways-nya kalau teman-teman mau terlibat nanti ya di Monef terkait perubahan iklim, ya satunya pasti kan harus paham konsep ya, teknis ya. Jadi baik itu perubahan iklim maupun bidang-bidang yang lain, setiap kali masuk di bidang tersebut, kita Monef jangan hanya yang penting kita kumpulin data terkait indikator, kita pantau. Bukan hanya itu, tapi kita harus paham benar-benar teori konsep ilmu dari bidang yang akan kita adakan Monefnya ya. Kalau perubahan iklim berarti perubahan iklim. Berarti kalau untuk perubahan iklim ini teman-teman perlu memperdalam pengetahuan terkait perubahan iklim, dan juga harus jadi salah satu agent of change-nya ya. Jadi kalau teman-teman ini tertarik dengan perubahan iklim, mau kerja di perubahan iklim, tapi kalau hidupnya teman-teman tidak mendukung ya misi yang disampaikan lewat program itu, hidupnya. Nah ya, jadi tadi sempat diskusi sama Mbak Umi di awal ya. Jadi kalau mau di perubahan iklim ya kita fokus, kita totalitas dong. Nah jadi seperti tadi kita kita buang sampah di tempatnya, itu paling dasar deh. Nah habis itu kita kalau sudah paham nih terkait perubahan iklim, kita harus share ke orang-orang terdekat kita,
kemudian kita share itu dengan teman-teman kita, dan kalau misalnya kita di tempat kerja kita, ya dengan orang di tempat kerja kita, ya pokoknya di mana saja kita berada, kita harus share terkait perubahan, apa itu perubahan iklim, apa dampaknya, dan kita menjadi contoh, ya menjadi contoh. Salah satu hal lainnya yang paling mudah, kalau teman-teman memilih produk makanan, pilihlah produk yang sumbernya bertanggung jawab terhadap alam, ya, yang tidak merusak alam. Ya, kalau misalnya, aduh nggak ada pilihan lain, Mbak, adanya itu aja, ya udah diminimalisir atau cobalah dikombin, ya dikurangi gitu ya. Nah, mungkin saya nggak spesifik terkait itu, nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Di Google aja pasti. Siap, Kak. Kemudian tadi saya sempat sharing mengenai tantangan dan juga sebenarnya sudah beberapa tips ya secara nggak langsung. Nah, mungkin saya mau ulang sedikit ya, kalau teman-teman nanti mau terjun Monev di perubahan iklim, teman-teman udah sadar, mesti paham bahwa perubahan iklim programnya itu multi stakeholder. Kalau multi stakeholder berarti nanti kalau teman-teman terlibat ke dalamnya, teman-teman mesti mulai melakukan pemetaan mengenai siapa stakeholder. Kemudian sampai sejauh mana pemahaman mereka terkait Monev, mereka punya sistem Monevnya dengan toolsnya itu seperti apa, itu teman-teman mesti pelajari. Kemudian kalau misalnya dari programnya teman sudah ada biasanya kan setiap organisasi sudah punya toolsnya, sudah punya approach dan toolsnya. Nah, itu mesti clear kan mau pakai yang mana. Dan kalau sudah clear mau pakai yang mana, punyanya siapa, ngikutin yang pemberi fundingnya atau ngikutin dari stakeholder utamanya. Nah, itu kemudian yang harus di awal sosialisasikan ke semua stakeholder yang terlibat. Ini loh approach yang akan kita gunakan untuk Monevnya. Ini loh semua termnya dengan definisinya. Ini loh toolsnya. Nah, itu teman-teman harus pastikan semua stakeholder yang terlibat paham, ya. Mereka paham dan setuju menggunakan tools. Jangan buat itu di tengah. Karena kalau sampai step kunci ini di awal terlewat, pengalamannya saya itu puyengnya amit-amit. Ya, jadi jangan sampai ini terulang, dan teman-teman di awal kalau terlibat program semacam itu ya, hal ini yang teman-teman lakuin duluan. Nah, kemudian kalau ternyata mereka kurang paham, berarti teman-teman perlu sharing knowledge ke mereka ya terkait approach sama tools Monev yang akan berapa. Nah, kemudian teman-teman berbagai tools yang akan teman-teman pakai juga teman-teman perlu tes. Nah, karena stakeholder ini punya background yang beda-beda ya, mungkin teman-teman baru sudah share ke mereka yang kita mau ya, tapi belum tentu mereka secepat itu paham. Nah, jadi teman-teman apapun tools yang pakai, cobalah membuat atau gimana ya, think kreatif ya untuk membuat user tools yang bisa dipakai oleh multi stakeholder ini ya, yang nanti mungkin memang kadang akhirnya kadang ada extra work yang mesti teman-teman lakukan, atau kadang mungkin teman-teman perlu melibatkan orang lain atau rekan kerja yang lain membantu untuk membuat. It's okay ya kalau menurut saya ya. Itu satu hal yang teman-teman mesti pahami. Teman harus gimana ya, legowo, apa ya itu legowo ya, rela ya, nambah-nambah karena kalau ini nggak dilakuin, biasanya yang ada stakeholdernya nggak ngerjain apapun yang kita minta, alasannya nggak paham. Meskipun udah di training, belum tentu ya. Jadi kadang teman-teman akan perlu uji coba dulu sampai mereka bisa ya. Dan please jangan rumit-rumit. Teman-teman Monev ini pinter-pinter ya, tapi kita harus memikirkan yang lain, karena cara seseorang untuk paham mengenai suatu tools itu bisa beda-beda ya. Kadang toolsnya Monev itu banyak tabel, suka ini pakai tabel. Nah, itu kalau ngebuat ini analisisnya dilengkapi dengan chart dan lain sebagainya, keren lah pokoknya. Dengan cacing-cacing ya Kak. Ya, tapi nggak semua orang bisa dengan mudah baca itu langsung paham. Jadi dari kita, tugasnya kita, apapun yang kita sajikan, data, informasi, hasil analisis, ataupun nanti awalnya ya tools yang akan minta partisipasi mereka, itu kita harus pastikan mereka bisa. Dan kadang kita
perlu kompromi untuk sesuatu yang lebih simpel kadang ya, supaya mereka bisa paham. Nah, kemudian tadi yang agak lebih sulit itu terkait manajemen different political interest ini, atau interest yang berbeda-beda dari berbagai macam stakeholder. Ini kita, Monef, nggak bisa kerja sendiri untuk ini. Perlu melibatkan program tim. Tim kita perlu kita libatkan kalau mau ada negosiasi-negosiasi atau penyamaan interest ya. Untuk apa, supaya semuanya mendukung program ini. Karena kalau dari awal different interest ini nggak di tackle ya, nggak kita Nggak di manage, kelola. kelola dengan baik, nanti teman-teman akan waktu ke depan melakukan kegiatan Monef akan mendapatkan banyak temuan yang lucu-lucu kayak gitu, Monefnya nggak jalan ya. Nah, jadi ini di awal kalau teman-teman udah dapat nih, oh ini logic program. Nah, logic program toolsnya kan bisa macam-macam. Logframe itu yang paling sering kita pakai ya, logical frame. Nah, itu nanti itu teman-teman mesti bawa, itu harus dipresentasikan, dibicarakan dengan mendalam dengan berbagai stakeholder yang terlibat. Jadi berbagai interest ditampung dan kadang itu yang mengikuti itu adalah ini beberapa revisi di logframe. Nah, dan karena itu revisi logframe nggak bisa kita lakukan sepihak, cuman kita aja. Itu harus disetujui oleh program dan berbagai stakeholder dan juga penyandang dananya ya. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan ya kalau terlibat di program ini. Nah, kemudian gini, satu lagi, gini, untuk program-program multi stakeholder apalagi terklaim, formalisasi komitmen terkait Monef itu perlu. Ya, nah saya yakin teman-teman di sini juga belajar tentang program manajemen ya. Dan di situ biasa ada tools, project implementation plan atau rencana perencanaan program. Nah, mungkin tools ini namanya bisa beda-beda ya, beda sumber, beda nama, beda buku, beda nama. Tapi intinya itu adalah dokumen yang isinya untuk membantu seluruh peserta atau tim dari program ya, dan juga stakeholdernya tahu ini program apa sih maunya, tujuannya apa sih, mau dikerjainnya gimana sih. Nah, itu pokoknya itu adalah dokumen intinya kayak gitu ya. Nah, di situ dari kita Monef, kita mesti berusaha memperjuangkan agar di dokumen itu ada bagian ternyata ya. Terus habis itu harus ada kejelasan terkait pelaporan dari Monef, kalau bisa tercantum di situ. Dan kalau ini terlibatan berbagai stakeholder untuk melakukan Monef, mereka juga perlu memberikan laporan Monef. Nah, itu bentuk formalisasi ya, dengan dimasukkan di project or program implementation plan atau dokumen apapun untuk perencanaan program. Monefnya harus ada juga reportingnya. Nah, karena kalau ada reporting nanti nyusul tuh ke belakangnya budgeting ya, dan juga nanti alokasi staff dan lain-lain. Nah, jadi itu perlu kita lakukan di awal ya. Nah, jadi kalau teman-teman melakukan ini di program, niscaya berhasil ya Monefnya. Nah, berarti kan kalau misalnya teman-teman dengerin penjelasan saya baru, aduh apa sih? Nah, itu saran saya ya, nanti bisa ini WA ke Mbak Cindy atau ke Mbak Umi. Nah, mereka ini ahli-ahli ini untuk terkait Monef dan juga program manajemen. Nah, minta saran-saran, minta apa itu tadi yang diajarin atau di-share. Nah, itu untuk membantu mengingatkan kembali ya. Atau kalau saran saya ya, teman-teman juga bisa mempersiapkan gini ya, sebelum masuk dunia kerja atau pas sudah masuk dunia kerja ya. Tadi kan katanya baru mulai 1-2 tahun berkarir di Monef. Jadi teman-teman perlu mulai memikirkan hal yang lebih luas ya. Waktu sebagai Monef, kita jangan hanya paham ilmu Monef saja, tapi kita perlu paham ilmu manajemen program ya. Karena itu saling terkait. Monef itu ada di dalam program. Kita nggak bisa berdiri sendiri, kita adalah satu tim. Monef itu bukan polisi, kita adalah amunisi bagi program. Karena kita membantu mereka untuk nah jangan, jadi kita bukan polisi tapi amunisi. Menarik tuh. Jadi jangan, kadang ya, soalnya kalau di program itu ini tergantung banget ya. Yang saya lihat di pengalaman saya kadang kita seringkali dijadiin bad cups-nya, Kak. Nah
Nah, sekarang kita harus mulai positioning untuk kita jadi amunisi ya. Nah, oke, berikutnya akan ada perdebatan sampai sejauh mana bisa objektif ya kalau kita jadi amunisi. Oke, itu perdebatan Iya. yang saran saya teman-teman selalu menempatkan diri sebagai amunisi program ya. Dan itu berarti teman-teman seperti tadi saya ulang lagi ya, belajar tentang ini ilmunya program itu ya. Kalau tentang perubahan iklim berarti paham tentang perubahan iklim, kemudian paham tentang program manajemen dan paham tentang Monef-nya. Jadi ini dikuatkan ya, bisa belajar banyak nih di Monef Studio. Nah, jadi kalau teman-teman punya wawasan yang luas di program, maka akan semakin mudah bagaimana untuk mensiasati berbagai challenge ini ya. Dan ingat, kita tim Monef nggak jalan sendiri, kita perlu kerjasama dengan program. Karena tadi seperti yang saya sebutkan terkait koordinasi, kemudian untuk manage different interest, itu nggak bisa kita aja, kita mesti kerjasama untuk barengan ke different stakeholder ini, nggak bisa kita jalan sendiri. Mantap, mantap, mantap. Makasih banyak Kak Piva. Dari sini paling nggak kita udah kebayang ya, Sobat Monef ya. Jadi sesungguhnya Monef ini punya peran dan kontribusi yang cukup besar untuk mendorong partisipasi para pihak ya, multi stakeholder untuk adaptasi perubahan iklim gitu ya. Kak Piva tadi udah menjelaskan baik dari sisi konsep, teori sampai dengan prakteknya dengan contoh program yang ada di Jawa Tengah tadi gitu kan. Nah, lebih jauh, Sobat Monef bisa follow akun Instagramnya Kak Piva, boleh ya Kak ya? Ya boleh. Tapi saya minta maaf, masih baru juga di Instagram. Jadi kalau Instagram belum ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Jangan lupa juga konten Monef Studio literasinya itu diuprek lagi. Tadi Kak Piva udah nyebut soal log frame. Masih ingat nggak apa itu log frame gitu kan? Kita udah kupas beberapa bulan lalu bahkan tentang log frame. Mudah-mudahan masih ingat. Buat yang belum itu mungkin bisa ulik-ulik lagi konten literasinya Monef Studio, dan jangan lupa juga download Monef 4.0. Di situ ada Monef Learning, ada videonya, ada podcast ya kan, terus kemudian ada Monefpedia. Jadi apa saja yang tadi udah dijelaskan sama Kak Piva itu kalau pengen belajar lebih jauh itu ada di sana. Nanti kita juga mungkin bisa bikin kegiatan literasi yang lain lagi yang lebih teknis kali Kak ya, yang bicara soal bagaimana mengembangkan sistem Monef yang user friendly ya kan, yang bisa jadi amunisi program bukan jadi polisi gitu. Oke. Kak Piva ada closing remarks nggak sebelum kita tutup? Karena kayaknya nggak ada pertanyaan ini. Mungkin, tapi ini isu ini memang sangat baru dan mungkin awam ya, sulit untuk memahami gitu. Tapi ketika tadi Kak Piva menjelaskan ilustrasinya dari bencana banjir, sumbernya dari apa, itu mungkin baru kebayang gitu kan. Dan perlu adaptasi apa saja kayak gitu. Itu. Gimana Kak Piva, ada closing remarks sebelum saya serahkan ke hostnya? Ya, mungkin pendek aja ya. Nah, saya harap teman-teman yang ada di sini bisa menjadi agent of change untuk adaptasi perubahan iklim melalui kegiatan Monef yang teman-teman lakukan melalui Monef. Itu sesuatu yang penting banget ya. Nah, karena itu sangat membantu program untuk tetap berjalan di relnya supaya bisa mencapai tujuan program itu. Ya, itu saja. Tetap semangat ya dengan Monef ya. Tetap semangat. Oke. Terima kasih Kak Piva untuk motivasinya juga. Itu sangat penting ya, menjadi pompa buat kita semuanya. Mulai besok mungkin kita akan berubah ya perilaku Monefnya, atau yang belum masuk ke Monef bisa mempersiapkan diri, terinspirasi dari obrolan kita pada malam hari ini. Dari saya, Umi Hanik, mengucapkan terima kasih banyak. Jika ada hal atau kendala teknis tadi yang agak mengganggu, mudah-mudahan Monef Talk berikutnya itu lebih lancar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke rekan kita,
Cindy, silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Umi, Mbak Viva. Wah, menarik sekali ya kita malam ini. Baik, Sobat Monef, sampai dulu diskusi kita di malam minggu yang syahdu ini ya. Sampai jumpa lagi Monef Talk episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, sehat-sehat ya.